Ciao Gli Amici, selamat datang di channel YouTube-nya Asrama Satwa. Jadi kali ini aku mau ngejelasin gimana caranya setting kandang kura-kura yang baik dan benar. Soalnya banyak banget di beberapa kesempatan yang nanya gimana sih caranya setting kandang kura-kura yang baik dan benar. Nah, biar kalian lebih tahu dan lebih paham, mending kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Nah, teman-teman, bahan-bahan yang harus disiapin pertama-tama itu ada wadahnya. Nih wadahnya kayak gini. Ini tuh adalah kontainer Sinpo atau CB berapa lah itu. Mereknya sih Sinpo kalau aku. Ini kontainer lah. Kamu cari aja di toko plastik yang jual kontainer ini ada. Kalau enggak, kalau kalian punya di rumah yang kayak gini nggak kepake, mending gunain aja barang-barang yang ada di rumah. Ini juga aku yang di rumah kok nggak beli. Nah, yang kedua, kalian harus siapin batu. Nih, batu ini gratis kok dari Allah, dari Tuhan. Gak perlu ngeluarin uang atau speser pun. Kalian cuma ngeluarin tenaga buat nyari ke hutan atau enggak ke kali dekat rumah kalian. Nah, cuman dua benda ini yang paling penting. Kenapa? Ini tuh digunain buat daratan si kura-kura, karena kura-kura itu hidupnya nggak cuman di air, dia juga kadang pergi ke daratan untuk bertelur, untuk berjemur. Nah, kalau misalnya masih baby, dia paling gunain daratan untuk berjemur. Karena kalau misalnya airnya dalam kondisinya sedang dingin, terus di airnya ada predator, dia pasti pergi ke daratan untuk berjemur dan berlindung. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal setting aja, kita sesuaiin dengan lokasi yang kamu mau taruh di mana. Misalnya daratannya di sini, aku kayak di sini. Terus udah gitu, kita harus isi air. Isi airnya sesuaiin aja sama daratan ini segini nih. Nah, sekarang udah keisi nih airnya nih kan, sebatas batu ini, biar si kura-kuranya bisa naik juga, memudahkan kura-kuranya. Udah gitu, sebenarnya sih sesimpel itu ya, setting kandang kura-kura. Cuman ada daratan sama air. Nah, kalau kalian juga bisa nambahin filter, terus lampu. Kenapa aku saranin kalian, atau ini sunahnya lah ya, sunahnya kalian nambahin filter. Itu tuh biar kalian nggak harus ganti air tiap saat gitu. Kalau misalnya airnya udah kotor, karena bakal difilterisasi, terus di-recycle aja, terus airnya didaur ulang biar jadi bersih gitu, disaring. Soalnya kalau misalnya kayak gini nggak pakai filter, kalian harus rajin ganti air. Kalau misalnya airnya kotor, bekas makanannya nggak dibersihin, itu bisa nyebabin kura-kura sakit. Kura-kuranya juga bisa mati kalau misalnya terus nggak dijaga. Airnya juga pH-nya makin turun dan makin buruk buat si kura-kura. Nah, yang keempat itu ada lampu. Kenapa aku saranin kalian pakai lampu? Itu tuh buat ngejaga si suhu air yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya di daerah kalian lagi musim hujan nih, musim hujan terus gak ada panas, gak ada matahari, kalian gak bisa jemur kura-kura kan. Nah, kalian bisa pakai lampu itu, jadi si kura-kura itu tuh ngejemur sendiri gitu di bagian daratannya. Udah gitu, tapi tetap kalau matahari itu penting ya, karena lampu juga nggak bisa ngegantiin matahari. Soalnya matahari itu vitamin D sama UVA-UVB-nya lebih kuat dan lebih bagus buat si kura-kura. Kita langsung masukin aja si kura-kuranya kayak gini dari darat. Kenapa dari darat? Karena kalau misalnya kita langsung dikairin, dia kaget. Kadang bisa kura-kura juga tenggelam. Nah, kayak gitu. Si tempatnya juga kan luas, jadi si kura-kuranya juga nyaman gitu. Ada daratan, tempat berenangnya luas, dia cari makan juga enak, katanya juga seneng gitu, estetik juga. Dan nggak perlu ngeluarin harga ratus ribu untuk bikin kandang, cukup segini aja. Nah, kan murah dan simple gitu. Si batunya kita nggak beli, dikasih Allah, dikasih Tuhan. Nah, ininya juga kan kalian nggak usah beli gitu ya. Ini kalau misalnya kalian ada di rumah gitu, kalian punya di rumah, ya manfaatin aja. Kalau nggak kepake sama ini batunya juga kan dikasih Allah, ciptaan Allah, pasti gratis lah, 0 rupiah. Kalian nggak perlu ngeluarin uang yang banyak. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan sama cara setting kandang kura-kura yang baik dan benar? Soalnya tadi aku udah jelasin nih dari awal sampai akhir gimana cara setting kandang kura-kura yang baik dan benar secara detail. Jangan salah-salah lagi. Nanti kasihan kura-kuranya, kalau misalnya dia nggak nyaman, bisa aja dia sakit, dan kemungkinan buruk juga
dia bisa jadi meninggal. Pasti kalian juga nggak mau kan? Tadi juga aku ngegunain barang-barang yang ada di rumah. Jadi kita juga nggak perlu segala beli baru. Nah, kita juga kan enak gitu ya. Kalau ada barang-barang yang di rumah mah, uangnya juga nggak terkuras lebih besar. Jadi itu lebih ekonomis. Terus kalau misalnya kalian juga masih bingung nih untuk cara apapun apa yang mau kalian tanyain, kalian juga bisa tanyain di semua platform media sosial kita. Soalnya kita ready untuk membalas apapun di semua platform media sosial kita. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Udah, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga ilmunya juga bermanfaat buat kalian dan kura-kura kalian tetap sehat dan tetap nyaman. See you in next video. Bye-bye.